berdamai dengan diri sendiri. Teman-teman, judul ini bukan berarti saya tidak setuju ya atau melawan mainstream. Mungkin ada slogan-slogan yang melawan hawa nafsu, mengalahkan diri sendiri untuk bisa berhasil, bukan. Tapi justru di balik perlawanan itu adalah perdamaian itu. Ya, satu-satunya cara untuk meniadakan persaingan adalah dengan kita mengajak kerjasama pesaing kita. Satu-satunya cara yang paling nyaman kita untuk menghentikan peperangan adalah dengan kita bersahabat dengan musuh kita. Ya, dengan catatan tentunya ya, dengan catatan tertentu. Bukan berarti terus kita ikut jadi jahat misalkan, bukan. Begini teman-teman. Jadi kenapa sih kata berdamai ini lebih pas sebenarnya untuk kita? Karena sebenarnya yang membuat kita gaduh, ya pikiran kita kacau dan sebagainya adalah diri kita sendiri, bukan sesuatu di luar diri kita. Bukan. Saya sambil contoh yang sama dengan tema kita pada kesempatan yang sebelumnya adalah tentang memaafkan. Misalnya Anda masih punya kebencian kepada orang yang sudah wafat atau orang yang sudah berubah 180 derajat lebih baik. Lah kenapa kok kita masih membenci orang seperti itu? Berarti kan bukan membenci orangnya kan? Kita masih belum bisa berdamai dengan ingatan kita di masa lalu. Berarti yang gaduh kan kita. Itu. Jadi problemnya bukan di luar sebenarnya. Jadi memang di dalam diri itulah yang perlu kita beresin. Adapun filosofi berdamai ini dari mana? Sederhana teman-teman. Bener nggak kalau segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan ada fungsinya? Ada min, ada plus dalam segala sesuatu. Itu udah jelas kan? Saya ambil contoh sederhana. Kalau misalkan rasa malas ya. Banyak orang bilang rasa malas itu buruk, dan rajin itu sebaliknya itu baik. Padahal kalau saya tambahkan sedikit saja, misalkan malas korupsi dengan rajin korupsi, jadi lebih baik mana? Malah lebih baik malas korupsi kan? Yang rajin malah jadi tidak baik. Nah, berarti tidak ada problem kan dengan malas itu sendiri? Kita hanya keliru mengasosiasikannya dengan hal yang tidak memberdayakan. Jadi malas, rajin, takut dan sebagainya yang selama ini kita labeli sebagai hal buruk sebenarnya adalah baik. Nah, disinilah karena semua di dalam diri itu pada dasarnya baik, kita sebenarnya bukan melawan diri sendiri, bukan mau membuang suatu sifat tertentu, tapi kita perlu berdamai. Karena di dalam keadaan tertentu itu dibutuhkan. Marah pun pada keadaan tertentu itu butuh. Diperlukan juga. Tapi ketika melampaui kadar, melampaui porsinya, itu memang tidak baik. Karena memang selalu ya, yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik kalau berlebihan. Nah, teman-teman, saya punya beberapa contoh sederhana ya, kenapa kita perlu berdamai ini. Contohnya ketika Anda mau bangun tidur kan, pagi sudah ada yang suara dalam diri kita kalau mau bangun, ayo bangun, gitu, kerja. kerja ya. Yang satunya, aduh bentar lagi. Itu dua-duanya itu suara di dalam diri Anda. Mana yang lebih baik? Nah, ya ada yang mengatakan bahwa suara yang suruh tidur lagi itu malas. Enggak juga loh. Coba kalau Anda ajak dialog. Alasan dia benar juga, kamu masih capek, kamu baru sampai rumah jam 11, kamu nanti sakit. Yang satunya bilang, loh kamu tanggung jawab. Jadi sebenarnya dua-duanya baik. Ingat, dua orang baik tetap bisa ribut. Seperti saya pernah sama-sama baik, sama-sama mau mentraktir teman, kita ribut di depan kasir. Jadi dua orang baik ini pun bisa ribut. Begitu pula di dalam diri kita. Semuanya maksudnya baik, tetapi hanya berbeda sudut pandang. Nah, tugas kita adalah bukan mengalahkan satu sama lain sekarang. Yuk, kita mencoba untuk bernegosiasi. Terima apa adanya kuncinya. Diterima apa adanya. Contohnya, diakui. Ya, diterima apa adanya, diakui. Contohnya, saya pada waktu pelatihan public speaking, ada seorang peserta yang maju ke depan, gemeter dia, dan dia mencoba untuk menenangkan diri. Seperti saya lihat, dia sedang melawan rasa takut.
Dan saya yakin banyak orang bilang rasa takut itu jelek. Semakin dia lawan ternyata semakin dia mau ngomong itu jadi susah. Sederhana tipsnya, Bapak tidak usah lawan rasa takut, Bapak tidak usah lawan rasa grogi. Akui bahwa Bapak sedang grogi, akui, terima apa adanya. Bahkan kalau perlu Bapak ngomong aja, nggak apa-apa, ini latihan kok. Jadi dia bilang, Bapak Ibu maaf saya baru pertama sama si grogi, saya takut. Setelah dia ngomong kayak gitu, badannya tidak gemeter lagi. Kenapa? Diakui, keberadaan rasa takut itu diakui. Contoh lain yang pernah saya alami di pelatihan itu, ada saya minta satu orang yang sangat fobia dengan ular, ya bahkan ular karet. Saya pun dulu begitu loh. Nah, saya minta dia untuk memegang ular karet tersebut. Ketika dia gemeternya minta ampun, saya minta dia untuk berkata-kata positif ya, melawan rasa takut itu. Saya bisa. Tambah nggak berani. Dia melangkah beberapa langkah mundur lagi. Tetapi ketika coba kamu terima rasa takut itu, akui bahwa rasa takut itu bagian dari dirimu sendiri, dia bisa sampai megang. Aneh kan? Ya memang itu. Jadi semakin kita melawan, itu semakin eksis. Karena dia bagian dari diri kita. Contoh sederhana lah. Kalau misalkan kita pernah ingin mencoba melupakan seseorang, bukankah kita semakin ingat orang itu? Ya bukan apa-apa. Itu adalah ingatan kita. Ingatan adalah bagian dari diri. Kalau mau kita buang, iya pengen eksis dong. Loh, gua itu bagian dari diri lu. Saya ada manfaat buat kamu untuk pembelajaran kamu. Kok dibuang? Itu dia teman-teman. Jadi, lalu bagaimana sih gampangannya berdamai ini? Yaitu sadari kembali tadi, ini baik adanya. Cuman asosiasinya kurang memberdayakan buat saya di hal ini. Itu. Terima apa adanya dulu, nanti lama-lama dia akan pergi kak. Terima apa adanya, tidak Anda ganggu. Contoh sederhana gini deh, terima apa adanya. Misalkan bayangkan Anda memegang sebuah gelas berisi air. Oke, gelas berisi air putih. Kemudian gelasnya goyang. Airnya Anda goyangkan gelasnya sehingga airnya dalamnya bergelombang ya, kocak gitu ya, gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk menenangkan air itu? Kalau Anda malah gerakan gelasnya mencoba untuk membuat dia seimbang, malah nggak bisa seimbang kan? Bagaimana caranya untuk membuat airnya kembali tenang? Anda diam saja, terima bahwa air itu sedang kocak. Ya udah, Anda diam aja lah, terima saja apa adanya. Ya emang gimana lagi? Atau Anda letakkan gelasnya. Nanti lama-lama dia tenang sendiri kan airnya. Itu dia. Semuanya akan menjadi damai saat kita tidak ikut merecoki proses itu. Semuanya secara alamiah itu akan kembali kepada kesetimbangan sebenarnya. Semuanya akan kembali kepada kesetimbangan. Gitu. Nah, jadi bagi teman-teman saat ini terserah Anda di bidang marketing atau apa, aplikasikan saja saat Anda mau memprospek orang, saat Anda mau melakukan kunjungan kepada klien, muncul rasa-rasa yang tidak nyaman, terima rasa itu apa adanya, berdamai dengan diri Anda sendiri.